Langkahku tak berbekas. Aku tidak tahu apa yang membawaku ke tempat ini. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Jalanan sepi. Lampu jalan berkedip, nyaris padam. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Seakan menyelimutiku dengan sesuatu yang tak terlihat. Di depanku, berdiri sebuah rumah tua. Aku seharusnya tidak berada di sini. Aku bahkan tidak ingat bagaimana aku bisa sampai di depan gerbang ini. Satu-satunya hal yang bisa kuingat adalah suara itu. Temui dia di rumah nomor 44. Mereka sudah menunggumu. Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Tidak ada siapapun di sekitar. Rumah ini tampak kosong. Namun aku bisa merasakan sesuatu mengamatiku dari dalam. Langkahku berat saat aku melewati ambang pintu. Aroma kayu tua yang lembab menyeruak, bercampur dengan bau debu dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang busuk. Seperti sesuatu yang telah lama dibiarkan membusuk. Aku melangkah masuk. Ruangan itu gelap. Hanya sedikit cahaya bulan yang masuk dari sela-sela jendela tua yang pecah. Tapi ada sesuatu yang lebih menggangguku. Di dinding ruang tamu, ada sebuah cermin besar. Cerminnya tua, dengan bingkai kayu yang mulai mengelupas. Tapi, yang aneh adalah bunyi napas berat yang muncul tiba-tiba. Seakan ada seseorang tepat di belakangku. Aku membalikkan badan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi, saat aku kembali melihat ke dalam cermin, pantulanku tersenyum. Aku tersentak mundur. Aku tak tersenyum. Tetapi pantulanku, dia menatapku dan tersenyum samar. Aku mengangkat tanganku. Bayangan di dalam cermin mengikutiku. Setidaknya, itulah yang kupikirkan. Sampai aku melihatnya. Tangannya bergerak lebih lambat dariku. Aku ingin lari, tapi kakiku terpaku di tempat. Pantulanku perlahan memiringkan kepalanya. Senyumnya melebar. Terlalu lebar. Senyum yang bukan milikku. Lalu bibirnya bergerak. Tanpa suara. Aku membaca gerakan bibirnya dengan jelas. Dari bibir itu, seakan dia berucap,
Lihat di belakangmu. Aku pun berbalik. Dan yang kulihat bukanlah ruang tamu tempat aku berdiri sebelumnya. Koridor panjang terbentang di depanku. Koridor ini tidak ada saat aku pertama masuk. Aku tidak bisa bernafas dengan tenang. Koridor ini tidak masuk akal. Pintu rumah masih berada di belakangku. Seharusnya aku mencoba membuka pintu untuk keluar. Pintunya terkunci. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus maju. Aku berjalan perlahan di lorong itu. Setiap langkah terasa seperti diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat. Dinding-dindingnya mulai berubah warna. Catnya memudar. Seakan-akan waktu di tempat ini berjalan dengan cara yang berbeda. Di ujung lorong ada sebuah pintu dengan angka yang sudah pudar. Aku menyipitkan mata untuk membacanya. 44. Dan saat aku menyentuh gagangnya, pintu itu terbuka sendiri. Di dalam kamar itu, ada satu cermin lagi. Tapi kali ini, aku melihat sesuatu yang lebih buruk. Pantulanku bukan aku. Wajahnya lebih pucat. Matanya kosong. Lalu, dengan gerakan yang sangat lambat, ia mengangkat tangannya, menempelkan telapak tangannya ke permukaan kaca. Aku mundur selangkah, tapi tiba-tiba tanganku juga bergerak sendiri, mengikuti gerakannya. Aku mencoba melawan, tapi tubuhku terasa berat dan tak bergeming. Lalu, aku melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di dalam cermin, ada bayangan lain. Bayangan itu bukan aku, bukan juga pantulanku. Bayangan itu sedang menatapku dari dalam kamar ini. Dan sebelum semuanya berubah menjadi gelap, aku mendengar suaranya. Kau akhirnya pulang. Nirmala mengintai di cermin yang hampa. Langkahku tak berbekas. Aku tidak bisa berbicara. Napasku pendek. Dadaku terasa sesak. Aku melihat sekeliling ruangan. Ada lemari tua.
meja kayu yang berdebu, dan sesuatu yang membuatku merinding. Di dinding, ada ukiran nama-nama. Aku mendekat, menelusuri debu yang menutupi huruf-huruf itu. Lalu jantungku terasa berhenti. Namaku tertulis di sana. Tidak hanya sekali, berulang kali. Aku merasakan bulu kudukku berdiri. Lalu aku menyadari sesuatu. Nama-nama lain di dinding ini, mereka semua dicoret. Semua. Kecuali milikku. Aku mundur, menjauh dari dinding itu. Cermin masih berdiri di tempatnya. Aku memberanikan diri untuk melihat kembali ke dalamnya. Dan di sana, aku melihat sesuatu yang lebih buruk. Di sudut pantulan cermin, ada sesuatu yang tidak ada di ruangan ini. Sebuah pintu lain yang tidak terlihat di dunia nyata. Aku berbalik cepat, tapi tidak ada apa-apa di belakangku. Namun saat aku kembali melihat cermin, pintu itu sekarang terbuka. Dan di dalamnya, ada seseorang yang berdiri di sana. Aku tidak bisa bergerak. Sosok itu tidak memiliki wajah. Aku melihatnya perlahan, melangkah maju dari balik pintu dalam cermin. Langkahnya tidak terdengar, tapi aku bisa merasakan kehadirannya semakin dekat. Lalu, ia berhenti, tepat di depan pantulanku. Tiba-tiba, pantulan cerminku berubah. Sosok itu bukan lagi pantulan biasa. Sosok itu adalah aku, tapi dengan wajah yang kosong. Dan tanpa suara, ia mengangkat tangannya, menempelkan telapak tangannya ke cermin. Aku merasa tubuhku menegang. Tanganku bergerak sendiri. Aku juga menempelkan telapak tanganku ke permukaan kaca.
Aku ingin mundur, tapi aku tidak bisa. Dari dalam cermin, sosok itu menatapku. Lalu aku mendengarnya lagi. Bisikan halus. Kau sudah pernah ada di sini, dan kau tidak pernah pergi. Aku terjatuh. Aku membuka mataku. Dan aku tidak lagi berada di ruangan tadi. Aku berada di suatu tempat lain. Sebuah tempat yang gelap. Sebuah tempat di balik cermin. Aku bangkit perlahan, melihat sekeliling. Aku tidak lagi di dalam rumah. Aku berada di dalam lorong panjang, dengan dinding yang di setiap sisinya dipenuhi dengan cermin. Dan di dalam setiap cermin, ada seseorang yang sedang melihat ke arahku. Lalu, salah satu bayangan itu berbicara. Sudah waktunya kau kembali. Nirmala mengintai di cermin yang hampa, menunggu, menyapa, seakan aku pernah ada di sana. Langkahku tak berbekas. Aku tidak pernah ada di sini sebelumnya. Tapi kenapa tempat ini terasa familiar? Cermin itu masih berdiri di depanku, dengan pantulan yang bukan milikku. Aku ingin berteriak, ingin kabur. Tapi tubuhku tidak bergerak. Di dalam cermin, sosok yang mirip denganku menatap lurus, tersenyum samar. Lalu bibirnya bergerak, mengucapkan sesuatu. Kau sudah pernah ke sini. Aku berbalik ke belakang. Lorong tempat aku berdiri sekarang penuh dengan cermin. Di kedua sisi dindingnya. Setiap cermin memiliki sesuatu di dalamnya. Aku melihat seseorang di salah satunya. Seorang gadis, rambutnya hitam panjang, wajahnya pucat, matanya kosong. Tapi bukan itu yang membuatku gemetar. Nadia. Dia menatapku dan berbisik. Nadia, akhirnya kau melihatku. Aku tidak mengenal gadis ini. Tapi sesuatu dalam dirinya terasa familiar. Aku
Aku mendekat ke cermin, mengamati wajahnya. "Siapa kau?" Suaraku terdengar bergetar. Dia hanya menatapku sejenak, lalu tersenyum samar. "Aku seseorang yang juga pernah mencoba keluar." Tiba-tiba, aku bisa melihat refleksi di dalam cermin mulai bergerak sendiri. Tangan gadis itu menggapai ke arahku. Aku melangkah mundur, tapi cerminnya bergetar semakin kuat. Lalu dia berkata sesuatu. "Rumah ini tidak akan membiarkanmu pergi, sama seperti aku. Sama seperti yang lain." Aku ingin berlari, tapi sesuatu dalam diriku menahan. Aku menatap gadis di dalam cermin itu lagi. Lalu aku sadar. Aku tahu siapa dia. "Mio," bisikku tanpa sadar. Saat aku menyebut namanya, sesuatu di dalam cermin berubah. Bayangan gadis itu kini tampak lebih jelas. "Kau ingat aku?" Aku menggeleng cepat. "Aku tidak mengenalmu. Tapi aku merasa aku seharusnya tahu." Dia menatapku dalam, lalu berkata, "Aku sudah menunggumu sejak lama." Aku merasa tubuhku berat. Ada sesuatu dalam kepalaku yang terasa familiar, tapi juga asing. Aku mengingat apartemenku. Aku mengingat saat aku pertama kali datang ke rumah ini. Aku mengingat bahwa aku tidak pernah benar-benar datang ke sini sendiri. Aku melihat Mio di dalam cermin. Aku melihat pantulan diriku sendiri. Lalu aku menyadari sesuatu yang lebih buruk. Cermin ini tidak hanya memantulkan. Cermin ini menyimpan. Aku menoleh ke sekeliling. Semua pantulan di dalam cermin. Mereka bukan sekadar bayangan. Mereka adalah orang-orang yang pernah masuk ke rumah ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah keluar. Dan aku hanya yang berikutnya. Aku membuka mataku.
berdiri di luar rumah. Hujan sudah reda. Udara dingin. Aku melangkah mundur, menatap rumah itu sekali lagi. Pintunya tertutup. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Seakan rumah itu tidak pernah terbuka sejak awal. Aku berbalik. Aku merasa seolah aku sudah bebas. Tapi saat aku melewati jendela rumah itu, aku melihat sesuatu dari sudut mataku. Aku melihat pantulanku di kaca jendela. Tapi kali ini, aku melihat Mio di dalamnya. Dan dia tersenyum padaku. Nirmala mengintai di cermin.